Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali Pemunik masih bisa berjumpa meskipun lewat video ini di hari Minggu ini, dan kita sudah sampai di minggu kedua bulan Maret tahun 2021. Kita sampai juga di pelajaran yang ke-11 untuk kelas sekolah minggu kita dengan judul Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Apa yang akan kita pelajari? Kita nantikan ya. Sekarang kita akan mulai kelas kita dengan menyanyikan satu lagu, Rumahku Ada di Dalam Surga. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Kita akan berdoa supaya kita bisa belajar dengan baik pada pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau terus memberkati kami dengan kesempatan yang baru untuk bisa beribadah bersama keluarga kami. Dan juga saat ini Tuhan, kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu di pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang ke-14 di bulan Maret yang boleh kami nikmati bersama-sama, dan tolong kami supaya kami boleh belajar dengan baik pada pagi hari ini. Kau memberkati teman-teman kami semua di rumah masing-masing, juga kami supaya kami boleh belajar, dan berkati juga guru-guru kami dalam kelas sekolah minggu masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita masih akan terus menyanyi satu lagu setelah kita membaca Alkitab ya. Fano akan menolong kita untuk membaca Alkitab bersama-sama. Yuk kita simak Alkitabnya. Dekat di surat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, sekarang kita nyanyi satu lagu. Waktu bunyi sangkakala, kita akan nyanyikan sekali lagi.
Ya, kalau ceritanya minggu lalu akan ada sangkakala yang berbunyi yang dibunyikan oleh malaikat Tuhan. Nah, apakah nama kita ada? Harus yakin ya. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala alam menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu namaku dipanggil ku ada. Nah, saat ini kita belajar tentang kapan hari Tuhan itu datang. Kapan Tuhan akan datang kembali. Kita simak apa yang dibicarakan oleh Fani dan Vano ya. Halo Vano. Ketemu lagi deh kita. Bagaimana kabarmu? Kabarku baik Fani, terima kasih. Kamu lihat TV nggak tadi? Aku nonton TV sih, tapi maksudnya nonton apa nih? Tadi aku sempat nonton berita tentang kiamat. Hah? Apa itu kiamat? Kiamat itu berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, Fate. Tuhan akan datang kembali ke dunia. Oh gitu? Kok sampai masuk berita di TV sih, Vano? Iya nih, Fani. Ternyata di TV yang tadi aku tonton, ada orang-orang yang bilang kalau besok Selasa itu hari kiamat. Hah? Besok Selasa? Kok bisa tahu orang-orang itu? Yang kamu tonton itu? Nah, itu dia yang aku bingung. Kok bisa ya orang bisa tahu kapan kiamat datang? Hah? Kok aku jadi bingung sih? Yuk, kita belajar aja di sekolah minggu. Kita belajar Alkitab aja deh. Yuk. Yuk. Ternyata Fani dan Vano itu sedang membicarakan tentang kiamat. Kapankah itu datang? Kita tadi udah menyimak pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan oleh Vano ya. Nah, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus masih terus mengingatkan kepada kita ya, bahwa hari Tuhan itu digambarkan ya, ayat yang kedua dituliskan oleh Rasul Paulus di situ, hari Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Kenapa disamakan dengan pencuri? Nah, maksudnya Rasul Paulus, kalau kita kemalingan itu, rumah kita kemalingan kan kita nggak tahu kapan malingnya datang. Seperti itu juga kedatangan Tuhan, seperti pencuri. Maksudnya kita tidak tahu. Ya, bahkan di ayat yang ketiga dituliskan seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, kemudian udah 2 kali melahirkan. Ketika mau melahirkan, sakitnya tiba-tiba ya, ada yang lama, ada yang sebentar, tahu-tahu bayinya keluarlah kak keluarlah kak Yana. Seperti itu juga, kapan Tuhan Yesus datang? Rasul Paulus di sini menggambarkan seperti pencuri dan seperti wanita yang mau melahirkan. Tuhan Yesus datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan kita yang setiap belajar Alkitab juga tidak tahu kapan hari itu datang. Jadi kalau mendengar ada orang yang berkata, oh kiamat akan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bisa dipercaya nggak itu?
Tidak ya, karena di sini sudah dijelaskan, Rasul Paulus sudah menuliskan dengan jelas ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-8, baju sirah itu baju perang. Mungkin ada yang tahu kayak tokoh kartun gitu ya, atau tokoh film-film terkenal ya, pakai perlengkapan perang, atau prajurit itu ya pakai rompi, pakai segala macam, bawa senjata, pakai helm. Nah, ketopong ini helmnya kita berjaga-jaga, kita punya iman kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita ya. Kemudian kasih, kita hidup dengan kasih. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Helm, kalau kita sudah yakin kalau kita selamat, kita menjaga diri kita. Sama seperti kita naik motor ya, naik motor pakai helm. Kenapa wajib? Karena kita ingin kita selamat. Kita tahu kita sudah jalan hati-hati. Jadi siapa tahu ada orang yang nyelonong, kita jadi nggak imbang, terus jatuh. Kepala kita kalau nggak pakai helm diluka. Itu gunanya helm. Kita sudah tahu kita selamat, kita tetap menjaga diri kita, menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga tutur kata kita, menjaga mata kita, telinga kita untuk melakukan hal yang baik. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus ya, di ayat-ayat yang kita baca tadi. Kemudian bagian terakhir ayat yang ke-11, terus saling mengingatkan, terus saling mengasihi, terus saling menolong ya. Ketika yang teman yang lain mulai aku malas, ayo dong gitu ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan harus datang, tapi lebih baik kita siap, sedia. Kita punya iman yang kuat, kita punya perilaku yang baik, hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan kita tahu bahwa kita selamat. Suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Untuk menolong kita memahami apa yang kita pelajari hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan lembar pelajarannya ya. Di situ kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk menanti Tuhan Yesus datang kembali, dan jangan lupa menghafalkan ayat. Hari ini kita akan ditolong oleh Fani yang akan menghafalkan ayat bersama-sama dengan kita. Teman-teman, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat ya. Yuk kita mulai dari kelas asuhan dulu ya. Oke, ayat hafalan untuk kelas asuhan. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36a. Sekali lagi ya. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36a. Nah, sekarang kelas India ya. Berjaga-jagalah, kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Berjaga-jagalah, kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Sekarang kelas pertama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu setia membaca Alkitab setiap hari bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan ya, baik dengan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, dan selalu melakukan protokol kesehatan. Kita harus selalu rajin dan ingat selalu ya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas atau membatasi pergi-pergi kalau tidak penting, ya. Oke, kita akan mengakhiri kelas kita dengan berdoa. Namun sebelumnya kita akan belajar satu lagu lagi, Sukacita Bertemu dengan Yesus. Karena suatu saat nanti kita semua akan bertemu dengan Tuhan. Kapan itu? Surprise, ya. Tuhan Yesus suka kasih surprise. Khusus untuk yang satu ini, Tuhan Yesus juga memberikan kejutannya. Yang penting kita siap, ya. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Percayanya sama dengan firman Tuhan saja. Percaya dengan Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan, ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Amen. Kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus suatu saat nanti. Yang Tuhan inginkan saat ini kita siap sedia dengan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, ya. Pasti semua bisa. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kita saat ini berdoa, lipat tangan, tutup mata. Monica pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar. Ketika kami mendengar banyak orang meramalkan, namun kami yakin kami mau tetap percaya Tuhan Yesus punya waktu sendiri untuk datang dan menjemput kami semua untuk bersama-sama berkumpul di surga. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya penuh kepadamu. Biarlah kami saat ini tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetap hidup di dalam kasih, dan tetap punya pengharapan. Biarlah kami boleh saling membantu, kami saling menolong, dan kami saling mengingatkan. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati saudara-saudara kami, supaya kami tetap ada di dalam berkat dan sukacita Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami supaya kami semua tetap sabar sampai pada waktunya yang sudah baik kami boleh bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan di pelajaran yang ke-12. Dadah.